kok seneng banget teman-teman. Saya berpikir itu kan di Pamulang teman-teman. Kalau saya buka di Depok gimana? Kalau saya buka di Bekasi gimana? Kalau saya buka di Bintaro gimana? Kalau saya buka di Alsut gimana? Kalau saya buka di BSD gimana? Ya, buat orang-orang yang tahu bahwa bisnisnya adalah menyenangkan. Kalau perlu ekspor, Pak. Nah, kalau perlu ekspor ke luar negeri, teman-teman, kan Anda tahu bisnisnya menyenangkan, teman-teman. Kalau Anda yang nggak merasa menyenangkan bisnis Anda tahu teman-teman, yang Anda lakukan adalah udahlah, yang penting kejual buah mangganya 1. Besoknya alhamdulillah udah kejual pisangnya 1. Yang penting kejual teman-teman. Kalau menurut Anda bisnis Anda adalah bisnis yang kayak begitu-begitu, udahlah teman-teman. Stop aja teman-teman, saya sih teman-teman, karena nggak happy teman-teman. Tapi kalau Anda bisnis Anda menyenangkan, Anda tahu teman-teman. Kalau rasa menyenangkan itu Anda sudah rasakan, gitu. Dan Anda bisa tularkan ke orang-orang lain yang tadinya merasa bahwa jual mangga ngapain sih gitu-gitu aja ya. Jual mangga ngapain sih? Ya cuma diam-diam aja, nggak asik banget. Masa saya S3 jual mangga? Masa saya S2 jual mangga? Mereka belum tahu value jadi tukang jual mangga itu menyenangkan. Sampai mereka diajak sama Anda kasih tahu. Handphone ya Pak. Oke, teman-teman kelihatan nggak materinya? Kelihatan. Ya, teman-teman materi saya simpel, teman-teman, tentang bisnis is fun. Ngapain berbisnis kalau tidak menyenangkan? Berbisnislah dengan senang hati, maka income Anda akan penuh sekali. Ini saya jujur ya teman-teman, ya ini baru dibikin ketika Pak Tri berbicara, Doping berbicara, teman-teman. Jadi materi ini adalah materi kumpulan ya dari apa yang diinformasikan oleh kesaksian Pak Tri dan informasi dari Doping. Teman-teman, saya mau tanya terlebih dahulu ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau sesinya saya ngomong doang kan nggak asik. Saya juga pengen belajar juga dari teman-teman ya. Artinya kita harus ada timbal balik nih teman-teman, dan biar menarik ya teman-teman ya. Kalau saya tanya dipukul itu sakit gak sih? Apa jawaban teman-teman? Ya tolong diberikan chatnya. Dipukul itu sakit gak sih teman-teman ya? Saya mau tahu aja responnya teman-teman ya. Jawaban teman-teman akan menentukan ya apakah FYP-nya teman-teman akhir tahun gede atau tidak. Ayo teman-teman. Sakit gak sih? Sakit. Oke. Pak Bagus, thank you Pak. Bu Nina sakit ya. Terus Bu Feni sakit. Oke, baru Tika nih. Gak sakit kalau yang mukul kamu. Hai, Pak Tommy, romantis banget. Ya, kalau aku yang dipukul kamu mah juga pasti nggak berasa Pak Tommy ya. Kalau kena kulit sakit, Bu Nana emang ada dipukul yang nggak kena kulit ya, dipukul anginnya doang ya. Bu Nana nih ada-ada aja nih ya. Kebanyakan nonton film nih Bu Nanda ya. Pay it forwardnya udah selesai belum Bu? Terus tergantung power pukulannya nih Bu Ben ya. Kalau kenceng sakit, kalau nggak kenceng nggak sakit ya. Kalau tidak kena nggak sakit tuh Iwana aja. Kalau kena ini kalau nggak kena ya nggak bisa dibilang nggak dipukul dong, itu sebenarnya mau mukul ya kalau nggak kena mah ya. Tuh Bu Ben, dan daya tahan kita saat itu kalau pas luka sakitnya tuh di sini Pak Misbah. Di mana Pak? Di ketek sakitnya Pak ya. Terus Bu Renita ya sakit bingit tuh teman-teman ya. Ini artinya saya tahu nih teman-teman ya. Beberapa teman-teman sudah kasih respon dan saya tahu teman-teman artinya siap untuk terima sesi saya gitu ya, dan kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Pertanyaan saya tadi ya, kalau dipukul sakit gak sih teman-teman ya? Nah kalau Bu Ben, pukulan mesra ya nggak sakit, berarti teman-teman how to mukulnya ya, how to do it-nya. Kalau mukulnya dengan mesra ya nggak sakit, betul teman-teman, artinya cara mukulnya. Pertanyaan saya teman-teman, kalau ternyata cara mukulnya adalah cara mukul yang tetap keras ya, yang tetap kenceng mukulnya ya, masih bisa nggak berasa sakit kak? Artinya kalau mukulnya benar-benar keras, tapi masih bisa berasa nggak sakit kak? Kalau apa kira-kira? Ya. Kalau Bu Ben kan tadi kalau nggak keras nggak berasa sakit, benar. Tapi kalau ini dipukulnya keras, ya masih bisa nggak berasa sakit? Kalau apa? Yuk teman-teman, ini pertanyaannya menarik nih. Ya ini NLP banget. Ada nggak jawaban? Ya kalau kita dipukulnya keras, ya
masih nggak kita bisa berasa nggak sakit? Kalau masih bisa nggak berasa sakit, kira-kira kalau ada apa? Tuh, Pak Misbah, ini jawaban yang sangat logis. Kalau ada pelindungnya, setuju Pak? Ya, tuh Bu Ben, ya kalau mindset kita benar, ya bisa Bu Ben. Nggak berasa kalau sudah tabung alias tabung. Ini kulitnya berarti ini banget ya Bu ya, kayak kulit apa namanya Mike Tyson ya Pak. Tommy kemarin bilang ya Mike Tyson is comeback ya. Kalau kayak udah Mike Tyson mah dipukul sekencang apapun juga dia mungkin nggak berasa sakit ya. Betul betul Bu Nina. Ya. Pak Tommy, kalau ada duitnya, benar. Iya logis juga ya. Mike Tyson kan nggak akan mungkin comeback kalau nggak ada duitnya ya. Ngapain dia comeback ya teman-teman untuk dipukul kalau nggak ada duitnya juga. Terus Bu Nanda, kalau kita salah dan sayang dia, ahui ya Bu Nanda sama Bu Dina ini yang satu ini nih satu frekuensi. Berkumpullah Bu Nanda dan Bu Dina ya. Jomblo-jomblo happy. Enggak lah ya teman-teman ya. Bu Nanda ini nih teman-teman ya romantis sekali jawabannya. Terus kalau kita tahan kita nggak bisa sakit, mindset kita sih yang main. Oke. Kalau kita bisa ngeles, baik, makasih aja nih ya. Tadi kalau nggak kena, sekarang kalau nggak ngeles ya. Oke Pak ya, cukup logis. Kalau dibayar dan jadi, oh sip ya. Ini Bu Ben terakhir jawabannya sama seperti Pak Tommy. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Tergantung orang yang mukul nggak sih? Ya. Sekarang saya mau tanya, tergantung orang yang mukul nggak sih teman-teman ya? Kita bisa berasa nggak sakit tergantung orang yang mukul nggak sih? Sekarang tanya dulu ya. Tergantung orangnya nggak sih yang mukul? Artinya lawan kita teman-teman atau orang yang memukul kita tergantung orangnya nggak sih? Coba tanya. Belayan closing. Oke. Teman-teman saya mau tanya, ya tergantung orang nggak teman-teman? Yang mukul itu tergantung orangnya nggak? Coba tanya dulu teman-teman. Ini pertanyaan NLP. Tergantung orangnya nggak? Oh nggak ada yang jawab nih. Kalau terkadang, kadang yang tergantung orangnya. Oke teman-teman ya, nggak terkadang. Sekarang saya mau tanya, kalau yang mukul mertua, yang mukul mertua teman-teman, ya, yang mukul mertua, itu berasa sakit nggak sih? Kalau mertua yang mukul, berasa sakit sih enggak sih teman-teman? Saya mau nanya aja dulu, kalau mertua yang mukul, wis mertuanya galak jangan dong. Enggak, mertua saya mau baik, gimana pernah mukul. Tapi kalau saya tanya yang mukul mertua berasa sakit gak sih teman-teman? Kalau menurut saya sih kalau mertua yang mukul itu nggak berasa sakit teman-teman. Berasanya itu bukan sakit teman-teman, ya berasanya panik teman-teman kalau mertua yang mukul, betul nggak teman-teman? Ya bahkan mukulnya mukul lembut pun ya dengan caranya mukulnya mukul lembut teman-teman pasti kita panik, bukan sakit yang dirasain, pasti akan panik teman-teman. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ada salah nih di kita nih teman-teman. Sama orang tua aja kita panik teman-teman, apalagi sama mertua ya. Mertua kan kalau bisa dibilang tingkatannya mungkin lebih tinggi nih ya daripada orang tua kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ya teman-teman orang tuanya ini orang tua baru nih dari pasangan kita nih teman-teman. Orang tua yang memang hadir dalam hidup kita nggak dari sejak lahir ya. Kalau dipukul mertua teman-teman jelas berasanya sih mungkin sakit ya, tetapi mungkin bukan sakit yang dirasakan. Justru malah kita merasa bersalah teman-teman ya. Kenapa? Karena dipukul mertua itu pasti kita tahu ada something wrong teman-teman ya. Contoh teman-teman ya, contoh lagi ya. Kalau misalkan saja dipukul sama anak teman-teman, dipukul anak ya. Berasa sakit gak sih teman-teman? Kalau teman-teman dipukul sama anak teman-teman berasa sakit, berarti ada yang salah sama teman-teman ya. Berarti rasa cintanya teman-teman kurang gede nih teman-teman. Kalau saya dipukul sama anak saya, teman-teman saya jadi punya dua hal juga nih teman-teman ya. Takut disuruh kawin lagi sama mertua. Nggak mungkin. Mana ada mertua nyuruh kawin lagi? Enggak Pak, yang ada juga mertua suruh punya income lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan anak teman-teman ya, anak saya tiba-tiba mukul saya, atau itu pasti saya akan ada dua perasaan. Satu teman perasaan happy, ya. Ini berarti anak saya lagi seneng nih tiba-tiba mukul saya nih, atau anak saya lagi ada sesuatu nih pasti mukul saya. Nih. Pasti akan saya ngomong kayak gitu ya. Jadi bukan rasa sakit yang akan dipikirkan. Kenapa? Karena kalau anak yang mukul teman-teman nggak akan pernah ada rasa sakit itu buat saya gitu teman-teman. Anak mukul itu bukan karena benci sama kita, nggak mungkin anak mukul itu benci sama kita. Kan? Ya entah itu dia refleks, entah ada sesuatu teman. Artinya gini, kalau Bu Ben tadi bilang dipukul itu nggak sakit tergantung mindset teman-teman, benar teman-teman tergantung mindset, tapi mindset itu kan umum general. Kalau kita coba spesifikin lagi teman-teman ya, apa alasan mukulnya, bukan hanya siapa yang mukul tapi alasan mukulnya, tentunya teman-teman pukulan itu tidak akan pernah menjadi rasa sakit untuk kita. Bahkan di antara kita sekarang saya mau tanya teman-teman ya, ini sebenarnya momen saya adalah momen yang saya mau sedih-sedihan teman-teman, karena tiba-tiba aja ketika Doping ngobrol gitu ya, sudah kerja puluhan tahun di atas, sudah punya polis atau belum. Nah ini teman, kalau saya
bilang kalau saya sendiri udah punya polis mah happy, karena saya itu yang saya targetin ya. Kalau saya bekerja di satu tempat saya harus sudah punya polis untuk diri saya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah udah punya buat orang tua belum? Artinya gini nih teman, kalau misalkan saja kita dipukul dan ternyata yang mukul orang tua, pasti orang tua itu pasti ada alasan untuk kita. Nggak mungkin orang tua itu nggak ada alasan untuk kita. Nah, ketika kita tahu ada alasan untuk kita, orang tua mukul kita tahu teman-teman, pasti akan ada yang harus kita rubah. Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau misalkan saja saat ini ya teman-teman, saya mau ambil yang mungkin lebih tinggi lagi. Teman-teman sedang dipukul nih sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pukulannya bukan pukulan dalam artian pukulan beneran ya teman-teman, tapi pukulannya adalah pukulan cobaan, dikasih nasabah yang ngeyel, dikasih agent yang nggak mau dikasih tahu ya, yang bandel, bahkan dikasih teman-teman saat kondisi yang saat ini teman-teman sedang kita hadapi nih, wabah virus corona, kita jadi nggak bisa kemana-mana gitu ya, atau apapun juga deh ya teman-teman, ini dia lagi dikasih cobaan. Pertanyaannya saya teman-teman, dikasih cobaan ini, cobaan berat gitu, dari nasabah yang saat ini mungkin ya ada dari beberapa teman-teman, nasabah lagi ngeyel nih ya, nasabah lagi nggak mau diprospek nih, nasabah lagi nggak ada duit nih, di situasi kayak gini kan banyak kayak gitu, itu kan pukulan buat kita teman-teman ya. Agent juga kayak gitu mungkin ya, di situasi kayak gini ya, kita ngerekrut agent, mungkin agent juga merasa kesulitan untuk melakukan proses penjualan misalkan saja teman-teman, itu kan pukulan buat kita. Atau teman-teman justru malah dari karakternya dia, kita ngerekrut agent, ternyata teman-teman pas di belakang agent kita, di depan mah oke-oke aja mungkin awalnya, tapi pas di belakang kayaknya ada something wrong nih dari karakternya dia, itu kan pukulan buat kita. Tetapi teman-teman, buat diantara kita yang merasa bahwa itu adalah pukulan yang sakit untuk kita, pada akhirnya justru malah kita teman-teman akan benci sama orang itu. Pada akhirnya kita justru malah nggak suka dengan orang itu. Pada akhirnya kita nggak akan bisa maksimal. Sama nasabah kita nggak akan datang lagi. Sama agent kita nggak akan coba untuk membuat dia lebih baik lagi, ya, mewujudkan impiannya dia lagi. Bahkan ke calon agent kita, teman-teman, kita nggak akan pernah mau mengajak dia lagi ke bisnis kita. Kalau kayak gitu berarti ada yang salah diri kita nih teman-teman. Karena kita teman-teman nggak mengerti arti pukulan tersebut teman-teman. Ya. Sekali lagi teman-teman, saya menganggap bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita teman-teman, nggak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, nggak akan pernah lepas dari campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan saja saat ini nih teman, saat ini nih saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, targetnya teman-teman belum maksimal ya. Contoh ya, di antara teman-teman saat ini mau ngejar misalkan saja rookie, mau ngejar elite, mau ngejar promosi, mau ngejar MDRT dan lain-lain. Seharusnya di bulan Juni ini half targetnya itu tercapai teman-teman. Ya, kalau dulu di awal-awal kita ada goal setting, ini seharusnya kita udah masuk ke sesi review goal setting nih teman-teman ya. Tadi pagi teman-teman ada meeting sama Pak Tommy nih, leader-leader nih teman-teman ya. Dan saya tahu teman-teman ya, tujuan Pak Tommy untuk mengadakan meeting ke leader-leader, saya tahu teman-teman, pasti akan ada reviewnya. Dan teman-teman, kalau teman-teman sadar saat ini sudah masuk bulan Juni, artinya sudah banyak waktu yang kita lewati. Nah, kalau waktu yang sudah kita lewati ini teman-teman, justru malah kita tidak menganggap sebagai pukulan buat kita. Buat yang mencapai target bagus teman-teman, saya happy. Tapi buat yang belum mencapai target teman-teman, artinya adalah pukulan buat kita nih. Nah, kalau kita dapat pukulan, apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri? Apakah kita akan bangkit kembali ya, atau justru menyelah dengan pukulan tersebut ya? Buat orang-orang yang luar biasa, teman, pukulan tersebut pasti akan memiliki makna. Itu dulu teman-teman ya. Tadi ada sedikit informasi dari Pak Tri tentang klaim teman-teman ya. Klaim sebenarnya dibayarin ya. Terus Pak Tri bilang ada klaim secara imater ya. Cukup unik ya teman-teman, cukup unik teman-teman ya. Di antara kita mungkin tidak mengerti atau tidak paham tentang apa yang disebutkan dengan klaim yang kerugian imateri ya. Kalau saya menjadi Pak Tri ya, saya mungkin teman-teman akan merasakan hal yang tidak nyaman teman-teman. Ya, dan Pak Tri bilang teman-teman, oke, ini aksa mandiri ya, bukan ke aksa finansial Indonesia sebenarnya teman-teman, ini aksa mandiri. Kalau kita paham tentang arti itu teman-teman, maka kita tahu nih teman-teman, ketika kita mau datang ke tempat nasabah itu cuma pengen satu sih teman-teman. Nasabah itu pengen ya, apapun yang teman-teman tawarin itu menjadi maksimal buat dia teman-teman. Nah, kalau teman-teman paham itu teman-teman, jangan sampai justru malah kita memukul nasabah kita. Nah, ini nih teman-teman ya. Kalau kita dipukul is oke. Tapi kalau nasabah dipukul sama kita, sama perusahaan, berarti yang salah siapa? Ini nih teman-teman. Kalau kita mau bicara tentang tanggung jawab ya, atau responsible, ini responsible siapa nih? Responsible perusahaan kah? Atau responsible kita nih sebagai agent nih teman-teman. Makanya teman-teman kita harus coba cek terlebih dahulu ya. Saya masuk lagi ke
materi saya. Ya, teman-teman sudah menjawab, thank you. Teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah gini nih, teman. Nih. Nah, saya punya cerita sebuah gambar tentang tukang mangga. Sebelum saya tanya ya atau menceritakan tentang cerita tukang mangga ini, saya mau tanya dulu ke teman-teman, gimana orang-orang tahu bahwa teman-teman ya si penjual buah ini menjual mangga? Gimana teman-teman? Gimana kita tahu bahwa si penjual buah ini atau toko buah ini, kedai buah ini menjual mangga? Kira-kira gimana kita tahunya teman-teman? Boleh dong teman-teman dibantu jawab. Ini pertanyaan simpel sih teman-teman. Ya tetapi ada meaning. Gimana kita tahu? Itu dia jual banyak banget. Ada jual jeruk, ya. Ada jual yang lain-lain, ya. Gimana kita tahu kalau si penjual buah itu menjual mangga? Boleh dong teman-teman dikasih jawaban lagi. Ayo dong, mana nih? Padahal jawabannya pertanyaannya simpel. Gimana kita tahu si penjual buah menjual buah tersebut? Nggak ada nih. Apa Pak? Penjual buah kenapa Pak? Oke, tadi kan ada gambar, nggak ada gambar kedai buah. Nih kan ada gambar kedai buah nih Bu. Iya. Dan buahnya yang jual banyak. Nah, saya mau tanya, ya, kalau penjual tersebut menjual mangga, gimana kita tahu penjual tersebut menjual mangga? Pertanyaannya simpel sih. Pertanyaan konyol, tapi mau tahu respon teman-teman aja. Teriak posting di sosmed. Oke, itu jawaban. Bertanya jual mangga atau tidak, ya. Oke, berarti kita nih yang nanya nih jual mangga atau tidak, ya. Atau lihat si penjual memajang buah mangga atau tidak. Nah, thank you, ya. Kalau kita tanya jual mangga nggak Pak? Nah, bagus. Ini Bu Nina sama Bu Nanda, tapi jawaban yang kedua dari Bu Nina dan Bu Nanda yang saya mau tanya ke teman-teman. Kalau ternyata di antara semua polis Aksa Financial Indonesia, produknya Aksa Financial Indonesia ada MOC, ada MIP, ada ASL, ya, ada produk-produk yang lainnya. Pertanyaan saya adalah gimana nasabah kita atau calon nasabah kita tahu bahwa kita menjual MOC? Kalau misalkan saja, teman-teman, Anda menunggu nasabah Anda nanya, ya, Mas, jual MOC nggak? Anda dapat keuntungan di sana, teman-teman. Anda nggak bisa nunggu nasabah Anda nanya, ya, Mas jual MOC nggak bisa nunggu juga. Penjual mangga juga nggak akan pernah bisa menjadi penjual mangga yang baik, teman-teman. Ya. Kalau mangganya di keep, ya, yang dipajang yang lain, mangganya di keep nih. Ya, terus nunggu ada calon pembeli yang nanya, Mas jual mangga nggak? Baru ketika ada yang nanya, Anda keluarin. Itu juga nggak bagus, gitu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena Anda nggak punya prinsip yang kalau bisa dibilang semua responsibelnya ada di Anda. Semua tanggung jawabnya ada di Anda. Kalau Anda memang menjual mangga di antara buah-buahan yang lainnya, display mangga Anda. Ya. Artinya Anda harus pajang, teman-teman. Pertanyaan saya adalah kalau Anda misalkan tahu bahwa mangga yang Anda jual adalah mangga, betul Bu Ben, ya, harus branding. Ya. Mangga adalah buah yang paling favorit dibandingkan dengan buah yang lain atau buah yang sering laku dibandingkan dengan buah yang lain. Pertanyaan saya adalah displaynya di depan atau di belakang. Nah, teman-teman, ya. Kadang-kadang konsep-konsep kayak gini nih harus kita ketahui nih. Ya, banyak sekali teman-teman, ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman cek ke toko buku, teman-teman, ya, banyak sekali toko-toko buku yang salah display. Buku yang nggak laku dipajang di depan, buku yang laku dipajang di belakang. Itu salah, teman-teman, kalau saya bilang. Kenapa? Karena justru teman-teman konsepnya nggak bagus, teman-teman. Jadi orang ketika datang ke toko buku, ya, karena memang udah tahu mau dibeli bukunya, teman-teman nanya, ya, ada buku A nggak? Padahal itu nggak bagus, teman. Kalau memang buku A adalah buku yang laris, taruh di depan. Orang nggak perlu lagi nanya, teman. Ya, ambil, datang ke kasir, bayar. Nah, MOC-nya juga kita kayak gitu, teman-teman, ya. Sebelum kita tahu yang detail-detailnya dari Dr. Pink tadi, teman-teman, pertanyaannya adalah, teman-teman, Anda udah ngiklanin diri nggak? Anda udah taruh MOC Anda di depan nggak nih, teman-teman? Jangan-jangan warung Anda sering tutupnya dibandingkan dengan sering buka. Padahal kedai mangga itu, teman-teman, itu selalu buka, teman-teman. Ya, kedai buah itu selalu buka. Satu hari aja dia tutup, mangganya pasti nggak akan kejual. Di kita, teman-teman, padahal kita sering nggak aware, teman-teman. Kita tahu bahwa kita menjual MOC, kita tahu bahwa kita menjual MIP, kita tahu kita menjual akses, ya, ASL, teman-teman, dan produk-produk lainnya dari akses. Tetapi, teman-teman, kita nggak pernah mendisplay itu, teman-teman. Betul, kita harus kreatif sesuai zaman. Gimana sounding ke orang-orang kita jualan mangga, walaupun, betul, Bu. Teman-teman, waktu kita terbatas untuk buka warung, ya, waktu kita terbatas untuk buka kedai, teman-teman nggak bisa dipajang di rumah Anda ini MOC, MIP, nggak bisa, teman-teman. Tetapi, ya, orang-orang di luar sana harus tahu, teman-teman masih jual mangganya.
teman-teman masih jual semangkanya, teman-teman masih jual jeruknya, teman-teman. Jangan sampai mereka udah nggak sadar lagi bahwa Anda masih jual buah-buahan. Nah, teman-teman, ini konsep yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Di antara pengetahuan di belakang bahwa kita tahu ada penyakit-penyakit yang dikecualikan, ada penyakit-penyakit yang ada masa tunggunya, ada penyakit-penyakit yang tadi teman-teman tanya tuh, teman-teman yang dari doping ya, teman-teman ya, ada penyakit-penyakit yang mungkin teman-teman harus kita aware, teman-teman. Sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, kita harus tahu dulu, teman-teman, bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah, teman-teman, memajang itu, mendisplay itu. Jadi percuma informasi dari doping, teman-teman, akan menjadi sangat percuma. Semua informasi dari doping itu akan jadi sangat percuma kalau kita nggak majang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ada pembeli yang mau beli mangga kita, terus nanya, ini manis nggak, Mas? Nah, teman-teman, pertanyaan saya adalah, teman-teman ngejawab apa? Ya? Ini manis nggak buahnya? Teman-teman ngejawab apa? Teman-teman bilang manis, teman-teman bilang saya belum pernah coba, ya. Atau teman-teman bilang ya coba aja sendiri deh. Ya saya nggak pernah tahu manis atau enggak. Kira-kira teman-teman, kalau ada yang nanya, ya, Anda jual buah mangga nih, ya. Kalau ada yang nanya, ya, ini manis enggak? Anda jawabnya apa, teman? Tolong berikan respon. Singkat sih, teman, pertanyaan saya. Dan ini yang saat yang tepat buat kasih informasi bahwa mangga itu sehat dan wajib. Nah, oke, ada lagi, teman. Pak Tommy, thank you, ya. Manis banget, Pak, dijamin tuh. Pak Miswa ini adalah penjual hebat, ya. Harus dicoba dulu, tapi saya yakin manis karena dari Jawa Timur. Oke, good, Bu Ben. Ada lagi, teman, ada lagi. Ada jawaban lain nggak, ya? Ini baru 3 nih, dari Pak Tommy, dari Bu Ben. Oh, Bu Nina juga ada. Manis tuh jawaban. Sudah 4, ya. Kalau ada nasabah kita, pembeli kita yang datang ke toko buah kita, nanya, buah ini manis gak sih? Mangganya manis gak sih? Teman-teman bilang, pasti jawab manis. Ayo, Pak, dicoba. Nah, good, teman-teman, ya. Jawaban teman-teman, ya, saya bilang good. Dan apapun rasa mangganya, teman-teman harus bilang manis. Cuma pertanyaan saya adalah, teman-teman, kaitannya dengan tanggung jawab. Sekali lagi nih, teman-teman, ya. Gimana Anda tahu itu manis? Kalau Anda belum pernah nyoba. Penjual yang baik, teman-teman, penjual yang baik, penjual yang punya tanggung jawab, penjual yang punya amanah, ketika buah-buahan datang dari supplier, ya, dari tempat kita memesan, teman-teman, kita harus coba dulu. Satu buah setidak-tidaknya akan mewakili seluruh buah yang ada. Kalau kita nggak pernah mencoba buah yang ditawarkan oleh supplier ke kita, maka kita nggak akan pernah menjadi penjual yang hebat. Nah, teman-teman, suppliernya Aksa. Ya, kalau ada yang nanya, MOC bagus, Anda bilang bagus, harus kewajiban teman-teman. Tapi kalau Anda cuma ngecap bahwa MOC bagus dan teman-teman nggak pernah coba, nggak pernah punya MOC-nya, teman-teman, kira-kira Anda bertanggung jawabnya gimana tuh, teman-teman? Ya, masa Anda bilang, orang-orang lain sih bilangnya bagus. Ya, orang-orang lain sih bilangnya bagus ya, teman-teman. Anda nggak bisa bilang kayak gitu. Anda harus bilang bagus. Ya. Tidak ada yang klaim bilang nggak manis sih nasabah saya. Nah, betul. Pesan saya adalah gini, teman. Pesan adalah saya gini, teman. Teman-teman nggak perlu punya produk Aksa. Semuanya ya, nggak perlu punya semua produk Aksa Monosera. Nggak perlu punya semua produk dari perusahaan di mana tempat Anda bekerja. Tapi setidak-tidaknya Anda punya satu produk dan Anda tahu bahwa produk tersebut adalah mewakili seluruh produk lainnya. Contoh, teman-teman, contoh ya. Anda tahu bahwa Anda punya produk kesehatan, maka miliki produk kesehatan. Setidak-tidaknya satu. Anda tahu bahwa ada produk untuk UP jiwa. Anda punya satu produk UP jiwa. Anda tahu ada produk, misalkan saja teman-teman ya, untuk pendidikan anak dan lainnya, setidak-tidaknya Anda punya. Kalaupun tidak, setidak-tidaknya orang terdekat Anda terlebih dahulu punya. Sehingga ketika ada yang tanya bagus nggak, Anda baru bisa bilang bagus, teman-teman. Nah, ini yang disebut sebagai tanggung jawab kita. Kita nggak akan pernah bisa menjawab bahwa produk kita bagus kalau kita belum mencobanya. Oke, teman-teman. Singkat, teman-teman, dari saya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, teman-teman. Pertanyaan saya ini masih ke tukang buah ya, teman-teman. Kalau Anda udah tahu manis, ya, produknya, ya. Kalau Anda sudah tahu tanggung jawab Anda untuk mendisplay buah-buah Anda untuk tetap, teman-teman, ya, orang ngelihat bahwa Anda menjual buah, teman-teman. Pertanyaannya adalah seperti ini, teman-teman. Buah-buahan yang Anda jual bermanfaat atau justru malah menyusahkan orang lain, teman-teman. Kalau Anda tahu buah-buahan Anda bermanfaat, teman-teman, ya, kira-kira kalau misalkan saja buah Anda tidak laku, ya, Anda pajang, ternyata lagi musim hujan, nggak ada orang yang sempat berkunjung ke tempat Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda tahu nih buah Anda bermanfaat, Anda tahu buah Anda manis, buah Anda menyehatkan, teman-teman. Ya.
Anda mendisplay, tetapi teman-teman ketika Anda mendisplay, teman-teman, ternyata nggak ada yang datang, teman-teman. Ya karena lagi hujan, misalkan, dan hujannya terus menerus. Apa yang Anda harus lakukan? Kalau nggak kejual busuk, teman-teman. Apa yang Anda harus lakukan? Ini pertanyaan yang kaitannya dengan situasi saat ini. Boleh dong diberikan jawaban lagi, kita diskusi lagi. Kalau lebih aktif datang ke membeli. Tuh, teman-teman. Pak Tommy udah kasih jawaban. Kalau teman-teman apa, teman-teman? Ya. Memasarkan buy online, Pak, sosmed atau broadcast di WA. Good. Tuh, Bu Malenda. Bu Malenda nih private ya ngejawabnya ya. Bu boleh tuh di everyone, Bu, ya jawabnya ya. Bu Malenda ngasih jawaban, teman-teman. Tapi teman-teman mungkin nggak ngelihat ya, karena jawabannya private ya ke saya. Kasih promo. Good, Bu. Good. Ya. Kira-kira ada lagi, teman-teman ya. Kalau hujan, ya, jadi orang nggak bisa datang ke tempat kita. Apa yang harus kita lakukan supaya mangganya tetap laku, buah-buahannya tetap laku? Anda tahu bahwa ini sehat. Kalau nggak dijual sekarang nanti busuk, ya nggak manis lagi jadinya, nggak enak lagi, teman-teman ya. Jawaban Anda mewakili itu, teman-teman, di situasi dan kondisi saat ini, teman-teman. Kalau dulu, teman-teman, ya, kita ketemu sama orang itu gampang, ya. Kita bikin iklan dengan promo, iya Bu, betul Bu. Gimana orang bisa tetap tahu toko kita tetap buka? Gimana orang bisa tahu, teman-teman, nggak perlu datang ke toko kita, buah bisa nyampe ke rumah. Cukup transfer, cukup bayar, nanti saya gojekin. Atau cukup transfer, cukup bayar, nanti saya paketin buah nyampe ke rumah. Nggak perlu khawatir, teman-teman. Ya, dibandingkan dengan buah kita busuk, dibandingkan dengan buah kita nggak laku, jadi nggak bermanfaat, teman-teman. Mendingan, teman-teman, kita cari cara, teman-teman. Oke, teman-teman. Mohon maaf buat yang teman-teman yang nggak sepakat, karena saya diajarkan oleh guru saya kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan saja Anda menjual sesuatu, lalu Anda mendewakan produk Anda, maka Anda salah konsep. Sekali lagi, teman-teman. Kalau Anda menjual sesuatu, lalu Anda mendewakan produk Anda, maka salah konsep. Ya. Teman-teman, ya, kalau Anda bilang MOC itu bagus, setuju. Kalau Anda bilang MIP itu bagus, setuju. Kalau Anda bilang ASL itu bagus, setuju. Tapi apakah produk yang Anda jual adalah produk paling bagus ya di industri asuransi jiwa? Belum tentu. Kenapa, teman-teman? Karena saya mengerti bahwa, teman-teman, kalau yang Anda majukan adalah produk Anda, teman-teman, hasilnya Anda nggak akan pernah merasa puas, teman-teman. Karena produk itu sifatnya adalah upgrade lagi, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih, teman-teman, ya, MOC-nya kita yang kita jual, pesaing-pesaing kita itu sudah mulai loh, teman-teman. Perusahaan asuransi yang tadinya lebih jual ke unit link, teman-teman, kalau teman-teman tahu itu sekarang udah full proteksi, udah full kesehatan, teman-teman. Teman-teman lihat aja deh, ngintip ya ke perusahaan-perusahaan asuransi lain, teman-teman, di luar dari AXA. Dan teman-teman, ternyata teman-teman yang dijual adalah produk yang mirip-mirip dengan kita. Dan ketika Anda tahu, teman-teman, bisa jadi loh, teman-teman, di masa yang akan datang ternyata, teman-teman, ya, produknya pesaing kita jauh lebih baik dibandingkan kita. Setuju banget, yang terbaik adalah penjualnya. Teman-teman, Pak Tommy kasih tahu, teman-teman. Ya. Saya ambil ini, teman-teman, karena ada pernyataan ya, teman-teman, ya, dari perbincangan atau diskusi Bu Ben sama Dok Ping ya, tentang MEC berubah jadi MOC, lalu ada part-part atau bagian-bagian yang dihilangkan. Teman-teman, ya, kalau kita menjual produk, teman-teman, maka hasilnya nggak akan pernah bisa maksimal dan kita nggak akan pernah puas, teman-teman. Ya. Produk itu plus minus, ya. Ada plus di satu sisi, ada minus di satu sisi. Saya tahu, teman-teman. Ya. Selama apapun Anda berada di industri asuransi jiwa, teman, nggak ada produk yang sempurna. Ya, yang ada adalah produk yang kita bisa sampaikan, teman-teman, manfaatnya kepada nasabah kita. Dan yang paling baik adalah seperti yang Pak Tommy sampaikan, teman-teman. Ya. Kalau Bu Ben bilang tadi benefit, setuju, teman-teman. Ya. Benefit paling bagus adalah bukan di produk. Benefit paling bagus adalah bukan di manggahnya, teman-teman. Ya. Karena calon pembeli bisa beli manggah di tempat yang lain. Benefit paling bagus adalah di pelayanan si penjualnya. Benefit paling bagus adalah di senyum penjualnya. Benefit paling bagus adalah di keramahan penjualnya, di tanggung jawab penjualnya, di ketulusan penjualnya, di value penjualnya, di visi penjualnya, teman-teman. Dan hal-hal lain yang ada di sayanya sebagai penjual. Jadi yang Anda jual adalah bukan produknya, teman-teman. Yang Anda jual adalah diri Anda sebenarnya, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan seperti itu. Produk kita bagus, teman-teman. Tetapi, teman-teman, alangkah baiknya yang kita kedepankan adalah kita. Kenapa, teman-teman? Karena one day, teman-teman, Anda akan mendapatkan sebuah perbincangan dengan calon agent Anda. Kok di tempat ini di cover, di Anda enggak?
kok di tempat ini nggak dikecualikan, kok di Anda dikecualikan. Kok di tempat ini nggak ada masa tunggu, kok Anda di masa tunggu. Pasti akan kayak gitu. Selama apapun juga, teman-teman, kalau Anda berfokus pada ke arah sana, selama itu pun juga, teman-teman, Anda nggak akan selesai dalam menjual, karena nggak ada habis-habisnya. Contoh. Di perbincangan tadi sama Bu Ben, contoh ya. Dok, katarak di cover atau tidak? Contoh ya. Dok, katarak di cover atau tidak? Nah, saya balikin, teman-teman. Kalau misalkan saya adalah nasabahnya, teman-teman, lalu saya tanya ke teman-teman, ya, Bu Nanda, ya, katarak di cover atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Nih Bu Nanda baru jawab nih, ketulusan untuk membantu mereka dengan solusi. Yes Bu, itu adalah yang kita jual Bu. Ya. Teman-teman, yuk, tolong jawab. Ya. Kalau saya adalah nasabahnya, teman-teman, ya Pak Misbah, katarak di cover atau tidak? Atau saya tanya ke Bu Ben, katarak di cover atau tidak? Atau saya tanya ke semua teman-teman, katarak di cover atau tidak? Jawaban teman-teman apa? Ada jawaban nggak nih? Dikit lagi nih. Jawaban teman-teman. Di cover. Oke, ada lagi? Di cover. Iya, katarak di cover atau tidak? Di cover, lalu tunjukkan kondisinya. Kita sampaikan jika begini, jika begini. Gitu. Yes. Tapi jelas yang pertama di cover, gitu. Karena memang di cover kan. Yes. Kata siapa Bu di cover? Kata siapa di cover Bu? Ya memang di cover Pak. Oke. Kalau saya mau tanya kata siapa di cover, kalau misalkan aja, kan nasabah boleh ngeyel ya. Kata siapa di cover? Sesuai dengan rule-nya, memang secara produk, secara benefit, memang di cover. Oke, semua berarti kembali ke isi polis nih teman-teman. Kalau kita menjadi penjual yang handal, teman-teman, dan ada ketentuan-ketentuan, kita harus balikin. Teman. Kalau kata siapa? Teman-teman tinggal bilang, ya. Ada di isi polis, teman-teman. Karena teman-teman, ya, polis itu ada ketentuannya. Betul ya, karena itu ada ketentuan di dalam produknya. Setuju Bu, gitu ya. Cuma gini teman-teman, ya. Kalau Anda rule-nya kan, rule-nya. Betul. Kalau Anda ngejualnya produk, maka itu yang akan Anda lakukan. Ya. Katarak di cover nggak? Di cover. Ya, karena begini. Nah, itu adalah Anda menjual produknya. Tapi kalau Anda menjual diri Anda, teman-teman, maka Anda akan menjual dengan cara yang berbeda. Contoh, teman-teman, kalau ada yang nanya ke saya, Pak Sandi, katarak di cover atau tidak? Maka sebelum saya jawab bahwa katarak di cover, saya justru malah, teman-teman, ya, seperti yang saya pernah sampaikan, teman, penjual yang handal itu sebenarnya bukan tugasnya menjawab. Penjual yang handal justru malah, teman-teman, kalau Anda bisa bertanya balik sehingga Anda tahu, teman-teman, root cause-nya di mana, dan Anda tahu sebenarnya informasi ini adalah informasi yang penting buat Anda, maka ini akan menjadi sebuah benefit. Pak, katarak di cover nggak? Nah, Anda tanya, teman-teman. Sebelum Anda bilang di cover, Anda tanya, Pak, memang ada masalah dengan katarak? Saya lihat, kayaknya mata Bapak biasa-biasa aja. Kalau Anda lihat biasa-biasa aja. Karena teman-teman nggak mungkin dong, Anda datang ke tempat nasabah, teman-teman ke tempat nasabah, terus nasabah nanya, Pak, katarak di cover atau tidak? Ya, padahal matanya biasa-biasa aja. Kalau Anda tahu bahwa dia udah punya katarak, pasti dia juga nggak akan nanya kayak gitu, dan Anda juga akan kayak gitu, dan Anda akan sampaikan produk-produk yang tahu ya. Kayak tadi deh ditanya sama sama Dina ya, mah di cover atau tidak? Contoh, teman-teman ya, kan nggak ada yang tahu bahwa dia punya sakit mah atau tidak. Nah, kalau ada nasabah bilang, Pak San, mah di cover atau tidak? Anda seharusnya tanya balik, emang Bapak sakit mah ya? Kenapa teman-teman Anda harus tanya balik, teman-teman? Ini adalah informasi penting buat Anda. Saya kasih tahu ya, teman-teman. Premi Anda bisa akan lebih tinggi kalau Anda bisa dalemin ini, teman-teman. Karena kalau Anda ngejawab bahwa katarak di cover, contoh ya, mah Anda di cover, maka teman-teman premi Anda akan jadi biasa-biasa saja. Pak Tommy pasti akan setuju ya, dengan pernyataan saya. Kenapa, teman-teman? Karena kalau Anda tahu nasabah punya penyakit tertentu, teman-teman, ya, berarti nasabah sudah aware dengan diri. Berarti teman-teman, kalau Anda pakai hukum sebab akibat ya di NLP itu, teman-teman ya, belief itu tergantung sebab akibat. Orang mempercayai sesuatu itu karena ada sesuatu di belakangnya ya. Kalau Anda tahu bahwa nasabah bilang ya, ada penyakit nggak yang di cover ya, penyakit tertentu di cover nggak, kemungkinan besar, teman-teman, dia punya resiko yang ada di diri dia, teman-teman. Kalau Anda tahu ada resiko di diri dia, teman-teman, Anda bisa tawarkan sesuatu yang lebih tinggi, teman-teman, sebelum Anda menjawab di cover, teman-teman. Gimana caranya, San? Jelas, teman-teman. Ya. Kalau Anda sudah dapat ya, contoh, Pak, ya katarak di cover atau tidak? Sebentar ini kacamata saya berembun nih, teman-teman. Pak, katarak di cover atau tidak? Anda akan bilang, ya, Bapak punya katarak. Kalau dia bilang, enggak sih, saya nggak punya katarak. Nanti mah,
Gak usah diiniin Pak, contoh ya teman-teman ya, karena segala penyakit yang belum ada sebelumnya ya, terus ketika sudah punya polis ada, itu biasanya di cover. Anda bilang nggak begitu teman. Cuma Pak, kalau ada penyakit sebelumnya kan Anda bisa alihin kayak gitu teman. Kalau ternyata ya nasabah sudah punya penyakit sebelumnya lalu buka polis ya, biasanya Pak ada manfaat-manfaat yang dikecualikan, ada manfaat-manfaat yang ada masa tunggunya, dan biasanya harus membayar premi lebih besar. Anda tahu teman-teman kayak gitu, Pak. Ya, jadi Anda nggak usah fokus ke penyakitnya, teman-teman. Yang Anda fokus adalah manfaatnya justru malah. Kalau Anda ngambil manfaat, contoh teman-teman yang ada emerald, ada paket-paket yang lain lah ya, dan Anda tahu teman-teman, ya, kalau dia punya sebuah resiko, kira-kira Anda tawarin paket yang lebih rendah atau paket yang lebih tinggi. Kalau dia punya resiko, seharusnya Anda bisa nawarin paket yang lebih tinggi. Kenapa? Teman-teman, Anda akan bilang, Pak, kalau nasabah ternyata sudah punya resiko penyakit, berarti Pak, kemungkinan terjadi resiko tersebut di lain waktu dan akan di-cover oleh AXA akan lebih besar. Dan kalau di-cover oleh AXA, enaknya di-cover dengan manfaat yang kecil atau manfaat yang besar. Nah, teman-teman, kalau Anda yang dijual adalah diri Anda sendiri, teman-teman, maka sekali lagi teman-teman, Anda akan jadi jauh lebih advance dalam melakukan proses penjualan dan penawarannya. Jadi nggak fokus ke produk, teman-teman. Karena menurut saya sekali lagi teman-teman, produk itu tidak menjadi jauh lebih penting dibandingkan dengan Anda. Produk itu hal nomor 2. Hal yang pertama adalah Anda. Sekali lagi teman-teman, informasi dari Doksur, teman-teman, ini akan jadi bahan kita dan akan jadi bekal buat kita. Tetapi teman-teman, informasi dari Doksur kalau kita nggak ngelengkapin dengan diri kita sendiri, ya dengan pengetahuan kita kayak tadi cara menjawab, cara bertanya, cara untuk memperluas informasi, cara untuk menaikkan harga Anda, cara untuk menaikkan produk Anda, cara untuk membuat dia lebih takut dibandingkan dengan sebelumnya, maka teman-teman ya Anda hanya menjual ya dari pertanyaan-pertanyaan nasabah aja. Contoh teman-teman ya, Pak, ada mangga nggak? Lalu Anda bilang, ada mangga. Padahal teman-teman, ya, yang dia cari adalah bukan mangga yang harganya misalkan aja 35.000 per kilo. Yang dia cari adalah harga yang mangganya mungkin teman-teman 100.000 per kilo, teman-teman. Ya. Bukan mangga mana lagi. Mangga siapa lagi. Itu teman. Kalau Anda cuma menjawab. Kalau perlu gini, Pak. Yes, Bu. Ditambah lagi mangga ini bisa menurunkan kolesterol gitu, ditambah lagi bla 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 bla, bisa untuk menguatkan, bikin panjang umur gitu-gitu loh, ya kan? Yes, sama Bu, prosesnya kayak gitu ya. Pak, ada mangga nggak? Ya. Cari mangga berarti lagi ada sesuatu nih. Ya. Punya asma nggak? Nah, kalau Anda tahu bawa mangga, ya kalau Anda tahu misalkan, saya nggak tahu ya apakah mangga bisa ngobatin asma, ini nggak salah aja ya. Tapi Anda tahu misalkan ada mangga bisa mengobatin asma, Anda nanya ya, nyari mangga, emang lagi ada asma? Orang akan loh, emang harus ya beli mangga ada asma? Justru mangga itu baik banget buat orang-orang yang punya penyakit asma dan penyakit. Anda bilang ngomong kayak begitu loh, teman. Yang tadinya beli mangga cuma iseng-iseng doang, ya jadi beli mangga itu merasa butuh, teman. Yang tadinya beli mangga cuma berniat untuk beli mangga setengah kilo, dengan kayak gitu pasti akan ngeborong, teman-teman. Ya. Tuh, mangga bikin apa, Tommy? Mangga menguatkan apa? Menguatkan imunitas. Contoh ya. Kan obat kuat Mas Tommy jadi kemana-mana. Betul nggak? Ya. Jadi beli mangga sekilo dapat Viagra 1. Enggak. Intinya kalau jualan mangga, kita harus explore dari sisi yang berbeda, dari paradigma atau cara pandang kita yang berbeda pada umumnya gitu. Harus out of the box gitu loh, Pak. Yes. Kenapa kita bisa jadi out of the box, Bu? Ya artinya kita harus melihat sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau orang umumnya mangga ya cuma buat buah gitu kan. Nah, kita harus explore lagi, contohnya dibikin masakan seafood tuh enak banget gitu-gitu. Bahkan yang mungkin manfaat lain buat kesehatan, buat kedepannya kita, buat menenangkan perasaan gitu loh, Pak. Yes. Bu, ini jawaban dari Bu Nanda juga mewakili itu, karena harus berbeda dengan penjual mangga lainnya. Ya. Jangan sampai ya pembeli mangga datang ke toko Anda, besoknya nggak beli lagi di Anda. Kalau Anda sudah jadi beda, teman-teman, dengan penjual mangga lainnya sudah dipastikan, ya kalau orang itu mau beli buah, pasti akan ke tempat Anda. Karena Anda dapat informasi, karena mereka dapat informasi yang berbeda. Karena mereka dapat pelayanan yang berbeda. Ya. Karena mereka tahu bahwa Anda spesial. Ya. Jadi mereka tahu, teman-teman, ya, wah mangga aja segini dalamnya saya dapat informasi. Gimana kalau pisang? Gimana kalau buah pir? Gimana kalau jeruk? Ya. Dia pasti akan ada curious. Ya. Dari mangga aja saya bisa tahu bahwa mangga itu bisa ngobatin sakit mah. Ya.
gimana kalau saya belinya buah semangka? Ya dapat informasi apa lagi nih dari si penjual ini? Sekali lagi teman-teman, saya mengingatkan ke teman-teman, ya, produk itu adalah nomor 2. Yang nomor 1 adalah Anda. Kalau Anda bisa memasukkan mandiri Anda, teman-teman, produk apapun itu nanti bisa kebeli, teman-teman. Ya, bahkan Anda nggak perlu terlalu detail tentang memahami sebuah produk tertentu, teman-teman. Tetapi Anda bisa menyampaikan dengan baik, teman-teman. Hasil pasti akan maksimal. Pertanyaan saya adalah, perlu nggak informasi dari Docsur? Perlu, saya juga nyatet, teman-teman. Tetapi, teman-teman, ya, yang diinformasikan oleh Docsur adalah pegangan saya, ya, akan menjadi pegangan saya, akan menjadi sesuatu yang akan menjadi nilai lebihnya saya. Di alih-alih saya ditanya, mendingan saya ngasih informasi tersebut. Ya. Contoh, informasi-informasi dari Docsur adalah bukan informasi-informasi yang saya pegang. Kalau nasabah nanya ke saya, enggak. Informasi-informasi tersebut adalah informasi yang akan saya keluarkan ketika saya ketemu moment of truth untuk mengeluarkannya. Sehingga, teman-teman, nasabah saya akan bilang, oh, informasi dari dia kok beda nih dibandingkan dengan penjual-penjual lainnya. Informasi dari dia kok beda nih dari agen-agen lain. Dan itu akan menjadi lebih menarik, teman-teman. Jadi kalau dia nanti akan nyari polis atau mereferensikan orang untuk beli polis, pastikan kan. Jelas ya, teman-teman ya. Sesi saya sedikit lagi, udah aja nih teman-teman, nggak berasa ya. Sesi saya sedikit lagi, ya hanya ada 3 slide yang saya sampaikan ke teman-teman. Oke, ya. Nih teman-teman, karena informasinya adalah atau temanya adalah bisnis yang menyenangkan, di mana ya menyenangkannya, di mana letak menyenangkannya, di mana logikanya, teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir aja nih, teman-teman, sebelum saya menyelesaikan sesi saya karena sudah maghrib, teman-teman. Kalau bisnis adalah bisnis yang menyenangkan, di mana letak menyenangkan? Logikanya di mana sih? Karena kalau kita bilang bisnis menyenangkan, dan kalau kita nggak menyenangkan bisnis kita dan bisnis kita nggak menyenangkan, jangan jalanin. Ya, tetapi ini pertanyaan yang dasar banget. Kalau bisnis kita adalah menyenangkan, di mana letak menyenangkan? Di mana logikanya? Sok, teman-teman jawab. Pertanyaan terakhir dari Sandi Suryaman. Ya, di mana letak menyenangkannya? Dong, teman-teman jawab. Kalau bisnis kita bisnis menyenangkan, di mana letak menyenangkan? Happy kan ada value. Di saat kita tuh, ayo dong. Saya nggak mau bacain jawaban dulu deh. Karena jawaban-jawaban ini adalah jawaban-jawaban yang seharusnya teman-teman tahu. Di mana letak menyenangkan? Ya buat Bu Eni mungkin nggak bisa nulis, nggak apa-apa. Tapi buat yang teman-teman yang lain dong, yang lagi nggak nyetir, tuh Bu Nina bisa membantu nasabah menanggulangi masalah di kemudian hari. Oke, ada lagi teman-teman, ada lagi. Ya, di saat kita juga, oke, ada lagi. Itu Bu Nana 2 kali malah jawabnya nih ya teman-teman ya. Kalau bisa kita menyenangkan, di mana letak menyenangkan? Bisa bikin orang lain, agent atau leader kita kaya sama bikin nasabah senang. Oke. Ayo dong, Bu Nanda udah, Pak Tommy udah, Bu Nina udah. Yang lain mana nih? Pak Misbah, Pak Iwan. Ya, mana nih yang belum jawab nih? Bu Eni, Bunda Renita, Pak Dondon. Pak Dondon. Oke, itu logika tuh. Saya harapin jawaban dari Pak Dondon. Komisi tinggi. Ya, nggak ada yang jawab dari tadi ya. Komisi tinggi ya. Bermanfaat bagi nasabah, membuat senang nasabah tentunya membuat bahagia. Oke, ya. Satu lagi deh. Di mana letak menyenangkan bisnis kita? Pak Bagus, thank you Pak. Happy dalam memberikan kebutuhan yang membuat konsumen senang. Thank you. Dan terakhir dari Bu Nanda 3 kali tuh jawab. Bu Nanda sangat semangat sekali itu ya. Di saat tidak ada keterpaksaan dalam melakukannya. Oke teman-teman, sekarang saya mau tanya. Sering nggak teman-teman ngelihat toko-toko buah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada. Di bulan keempat udah nggak ada lagi. Kalau ditanya kenapa bisa nggak ada lagi, bisa jadi teman dia nggak menyenangi apa yang dia lakukan. Karena teman dalam bisnis itu nggak mungkin nggak ada cobaan. Yakin sama saya teman-teman. Awalnya sebulan laku, 2 bulan laku. Di bulan ketiga teman-teman ternyata lagi ada virus corona, orang pada di rumah semua, nggak pada mau keluar teman-teman. Bulan ketiga, bulan keempat nggak laku. Kalau kita nggak menyenangi bisnis kita itu gampang banget selesainya teman-teman. Gampang banget tutupnya teman-teman. Ya. Bulan pertama, bulan kedua rugi, bulan ketiga, bulan keempat untung, bulan kelima untung, ya. Bulan keenam rugi lagi, bulan ketujuh rugi lagi. Kalau kita nggak menyenangi bisnis kita, rugi 2 kali teman-teman. Udah tutup teman-teman. Ya. Nah teman-teman, kalau Anda tahu bahwa bisnis Anda menyenangkan, Anda penjual buah yang sangat menyenangi buah teman-teman, ya. Sangat menyenangi apa yang Anda jual. Anda tahu bahwa kalau saya penjual buah enak banget. Ya. Setiap hari bisa nyobain buah-buah yang beda-beda. Setidak-tidaknya 1 buah 1 hari. Ya. Hari Senin ya yang Anda cobain jeruk ya. Hari Selasa yang Anda cobain mangga ya.
hari Rabu yang Anda cobain pisang, Anda tahu teman-teman bahwa Anda penjual buah ya. Anda adalah orang yang paling sehat di dunia. Kenapa? Karena setiap hari Anda bisa makan buah, teman-teman ya. Anda tahu teman-teman nih, menyenangkan ya ternyata menjadi penjual buah. Bukan menyenangkan untuk saya nih bisa nyobain buah setiap hari. Tapi Anda juga tahu bahwa menyenangkan ya kalau melihat orang-orang sehat dengan makan buah. Menyenangkan ya kalau orang-orang ternyata bisa tingkat imunitasnya tinggi dengan saya menjual buah. Menyenangkan ya orang-orang punya vitamin. Menyenangkan ya orang-orang punya satu hal yang luar biasa untuk diri dia. Anda tahu teman-teman ya, hanya penjual-penjual yang tahu bahwa produknya adalah produk yang menyenangkan, bisnis adalah bisnis yang menyenangkan, apapun yang dia tawarkan adalah hal yang menyenangkan, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Mereka adalah yang memiliki bisnis yang terus menanjak. Ya. Mereka yang akan bertahan di sini. Kenapa? Karena kalau Anda tahu ini menyenangkan, nggak mungkin kalau Anda nggak buka cabang. Ini teman-teman pesan saya nih. Kalau tukang buah tahu bahwa bisnisnya atau usaha dia menjual buah itu menyenangkan, nggak mungkin kalau dia nggak punya perasaan untuk buka cabang, teman-teman. Ya. Saya nyenengin nih jual buah nih. Saya mau kasih tahu nih, saya udah buka kedai buah di Pamulang nih, teman-teman. Dan saya merasakan rasa menyenangkan yang sangat luar biasa. Setiap orang beli, ya, terus saya jelasin tentang manfaat buah-buahnya, terus orang bawa ke rumah, besoknya dia datang lagi, seneng banget, teman-teman. Saya berpikir, itu kan di Pamulang, teman-teman. Kalau saya buka di Depok gimana? Kalau saya buka di Bekasi gimana? Kalau saya buka di Bintaro gimana? Kalau saya buka di Alsut gimana? Kalau saya buka di Besti gimana? Ya, buat orang-orang yang tahu bahwa bisnis adalah menyenangkan. Kalau perlu ekspor, Pak. Nah, kalau perlu ekspor ke luar negeri, teman-teman, kan Anda tahu bisnisnya menyenangkan, teman-teman. Kalau Anda yang nggak merasa menyenangkan bisnis Anda tahu, teman-teman, yang Anda lakukan adalah, udahlah, yang penting kejual buah mangganya satu. Besoknya, alhamdulillah udah kejual, pisangnya satu. Yang penting kejual, teman-teman. Kalau menurut Anda, bisnis Anda adalah bisnis yang kayak begitu-begitu, udahlah, teman-teman. Stop aja, teman-teman. Saya sih, teman-teman, karena nggak happy, teman-teman. Tapi kalau Anda bisnis Anda menyenangkan, Anda tahu, teman-teman. Kalau rasa menyenangkan itu Anda sudah rasakan, gitu. Dan Anda bisa tularkan ke orang-orang lain yang tadinya merasa bahwa, oh, jual mangga ngapain sih, gitu-gitu aja ya. Jual mangga ngapain sih, ya cuma diam-diam aja, nggak asik banget. Masa saya S3 jual mangga, masa saya S2 jual mangga. Mereka belum tahu value-nya jadi tukang jual mangga itu menyenangkan. Sampai mereka diajak sama Anda kasih tahu sehari, 2 hari, ya, ketika menjual mangga itu kayak gini, ngelihat senyum nasabah kayak gini, ngelihat senyum pembeli kayak begini, gitu ya. Anda tahu ada orang-orang di samping Anda yang juga kadang-kadang Anda suka kasih buah, oh ternyata menyenangkan ya. Teman-teman, bukain buat dia untuk cabang A, cabang B, cabang C. Begitu juga di bisnis kita, karena Anda tahu bisnis Anda menyenangkan. Terus Anda nggak bagi-bagi sama orang lain, ya Anda nggak buka cabang, ya Anda nggak rekrut orang lain, nggak membuat mereka merasakan kesenangan seperti yang Anda lakukan. Hasilnya salah. Belum, teman-teman, belum di level itu. Kalau Anda nggak hobi menjual, kalau Anda nggak hobi merekrut, ya, menjual dan merekrut itu harus dijadikan hobi mulai dari sekarang, Pak. Kalau teman-teman cek, teman-teman berteman nggak sih sama Pak Regan? Dia itu teman baik saya, nih teman-teman, ya gantengnya sama sih ya kayak saya. Ya, dia itu jago banget jualan nih, teman-teman. Tapi lihat statusnya dia, teman-teman. Lihat statusnya dia. Status dia di WA, teman-teman, kerja itu adalah hobi buat saya. Nah, Bu Ben, lihat Bu Ben statusnya Pak Regan tuh di WA-nya. Dia bilang kerja itu hobi buat saya. Coba ya. Kalau Anda merasa bahwa menjual itu hobi, merekrut itu hobi, melayani nasabah itu hobi, teman-teman, Anda tahu bahwa ini menyenangkan banget. Makanya kalau Pak Tommy bilang, San, ayo kita workshop lagi. San, ayo kita diskusi lagi. San, ayo kalau kita meeting lagi. Selama saya ada waktu, teman-teman. Selama itu saya juga ada. Karena ini menyenangkan. Doksur juga kayak gitu. Doping juga kayak gitu, teman-teman. Ya. Sesibuk-sibuknya doping, teman-teman, ketika Pak Tommy ajak, pasti akan gabung. Kenapa? Karena memberikan informasi itu menyenangkan, teman-teman. Sekali lagi, teman, memberikan informasi itu menyenangkan. Melihat senyum dari teman-teman, ya, melihat senyum dari Bu Malenda, saya baru ketemu nih. Ya, ngelihat senyum dari Bu Ben, ngelihat senyum dari Bu Nanda, ngelihat senyum dari Bunda Renita, ya, Bu Nina, ya, Pak Agus, ya, Pak Dondon, ya, Pak Iwan. Saya tahu, teman, ya, ini adalah bisnis yang menyenangkan. Ada orang-orang yang nggak suka, nggak peduli saya, teman. Ya. Ada orang-orang yang suka iseng sama nggak peduli saya, teman-teman. Ya. Ada orang yang nyinyir nggak peduli, teman-teman, karena saya tahu bisnis ini menyenangkan. Ya. Ada masalah corona nggak peduli saya, teman-teman. Ya, saya masih bisa, teman-teman, ketemu sama teman-teman nih via Zoom, teman-teman. Ini saya di rumah terus. Ya, ke kantor nggak pernah, teman-teman. Di rumah terus, tapi masih bisa, teman-teman, silaturahim. Ya. Teman-teman lihat angka NR di Region 1 itu masih yang jadi yang terbaik. Nah, saya tetap jadi yang terbaik. Ya, 1 tahun saya bergabung di AXA. 6
6 bulan saya angkanya empot-empotan, tapi 6 bulan ke belakang teman-teman bisa cek ya, bahwa angka NR di kita nih, target saya kan NR dan NRA. Angka kita itu adalah angka yang luar biasa, happy loh. Kalau kerjanya udah happy, target itu pasti akan happy tuh. Jaminan dari saya. Ya, Bu Dina tuh bisa dicek tuh nih. Angka NR saya itu udah lumayan, NR saya udah lumayan. Hasilnya maksimal pasti teman, nggak mungkin nggak teman. Kalau kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu, teman-teman, demikian saja sisi dari saya. Ya. Kalau kemarin saya sharing tentang pay it forward, sekarang saya sharing cuma di 3 hal. Bahwa bisnis kita adalah bisnis yang menyenangkan. Ya. Apapun yang terjadi dari kita tergantung dari respon kita, teman-teman. Ya. Jangan lupa untuk tetap buka toko Anda, ya. Display barang-barang yang Anda jual supaya teman-teman orang nggak nanya, ada mangga nggak di kita, enggak. Tapi orang-orang tahu bahwa kita masih menjual mangga. Ya kalau ternyata ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita tetap displaynya tetap ya, tapi nggak mungkin orang datang, kita yang jemput bola teman-teman. Ya. Kita dalam bisnis akan sampai kapan juga kita akan berada di bisnis ini. Jangan pernah berhenti di bisnis ini teman-teman. Income yang turun, income yang naik, nggak pernah berhenti di bisnis ini kalau Anda tahu bisnis ini menyenangkan. Dan kalau Anda tahu bisnis ini menyenangkan, pasti Anda akan buka cabang dan hasilnya maksimal. Jaminan dari saya. Terima kasih teman-teman, sesi dari saya mudah-mudahan menginspirasi. Sekali lagi ya, ditunggu sesi-sesi berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Pagi, Pak Sandi. Pagi, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi. Pagi-pagi. Oh, saya dikasih love sama Pak Tommy ini. Pagi-pagi. Ya, kembali. Makasih, Kembali ke Mas Tommy. Dina. Makasih Mbak Dina, makasih buat semua. Thank you. Kayaknya ini kita udah jam berapa ya? Sudah selesai. Kita udah selesai. Thank you banget teman-teman yang udah hadir hari ini. Sekarang kita bisa lanjutin lagi. Saya juga mau lanjutin nih sampai jam 12 nih kayaknya mau mantengin pending-pendingan. Bapak Ibu thank you. Kayaknya udah maghrib juga untuk yang ini beribadah yang agama muslim, silakan beribadah salat maghrib. Thank you Bapak Ibu semua. Thank you. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita. Terima kasih Pak Sandi, terima kasih Dina, teman-teman semuanya. Sehat.